Jadi kita harus ada value buat orang lain gitu. Nggak cuma nyari duit ya. Betul. Nyari duit kan pasti semua orang mau ya Pak. Kita nggak boleh munafik ya. Gitu. Semua orang pengen kaya kan gitu. Cuman bagaimana kita kayanya itu jangan nipu orang gitu loh. Jangan kita rugiin orang gitu. Tapi kita bisa jadi kaya karena kita bantu orang lain juga jadi makin kaya. Jadi kita win-win situation gitu loh. Ya, masih dalam Helmi Bicara episode pemburu cuan. Ya. Jadi di playlist ini saya menampilkan pengusaha-pengusaha hebat ya supaya menjadi inspirasi. Ya, supaya makin berkembang ya UKM atau perusahaan-perusahaan menengah gitu untuk terus berproduksi, berinovasi untuk memenuhi kebutuhan Indonesia yang demikian banyak. Tamu saya kali ini seseorang bisnisnya aksesoris perempuan sebenarnya. Ada jepit rambut, ya, ada perhiasan-perhiasan, cincin, gelang, kalung, ya, ikat rambut mungkin, tapi omzetnya 25 M sebulan. Lim Erwin Hartono sudah menjadi tamu saya. Tegang amat, Bos. Iya, baru pertama kali diundang ke sini. Jadi agak tegang dikit. Oke. Jadi, wah ini kalau anak-anak sih Jedi Hercules nih produksinya nih. Betul, ini Pak. Yang dipakai Raisa kemarin ya? Iya, betul, Pak. Ini yang kita khusus edisi Raisa kemarin yang Frozen. Ini bang yang dibanting-banting nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh dites, Pak. Ya. Wih, nggak apa-apa loh. Bantingnya pakai emosi juga boleh, Pak. Gila loh. Ya, jadi udah emosi banget gue banting itu. Ya, jadi inilah yang kita sebut inovasi. Ini produk lokal kan? Iya, produk lokal, Pak. Bukan impor dari Cungko? Bukan. Oh iya? Iya. Banyak yang dulu dia bilang dari, ini cuman Erwin cuman branding-branding doang gitu. Iya. Jadi ceritanya memang dulu kita tuh ada impor sebenarnya sebenarnya ini produk aslinya tuh terkenalnya dulu dari Bangkok. Thailand. Thailand. Nah, lalu kita lihat dan kita mulai lihat apakah kenapa sih kok Indonesia itu kan terkenal sebagai negara importir kan, negara konsumen bukan produsen gitu. Lalu kita coba pengen bikin aksesoris karena kita sendiri udah di bidang aksesoris tuh ya dari orang tua tuh udah lumayan lama ya, sekitar 40 tahun Pak Helmi. Oh, jadi Erwin ini generasi kedua? Betul, saya generasi Biasanya kedua. generasi kedua tuh yang ngancurin tuh, Win. Ya, mudah-mudahan jangan ya. Oke, terus. Nah, lalu kita tuh lihat bahwa Indonesia itu mestinya bisa jadi negara produsen juga kan. Lalu kita mulai tes iseng-iseng. Nah, dulu kita bikin yang kualitasnya sama produk yang dari Thailand itu gitu. Lalu kita dengar kita punya konsumen, suara mereka ya kan. Kita punya value kan love, L-O-V-E ya kan. Salah satunya adalah listen gitu. Jadi kita listen sama mereka punya value, lalu kita observe O-nya, lalu kita verify. Yang terakhir kita evolve. Nah, kita evolve. Nah, yang kita listen itu mereka ada dua masalah, Pak. Yang pertama, jedai itu banyak sekali yang gampang rusak, gampang patah. Jedai ini nama apa sih? Jedai itu artinya jepit badai. Kok jepit badai? Lo agak-agak Syahrini juga lo ya? Iya, Syahrini yang ikut kita, Pak. Lagu lo. Terus? Nah, jadi akhirnya kita lihat ada dua main concern. Yang pertama itu adalah gampang pecah. Gampang pecah, gampang rusak. Bukan, ya. Gampang lepas juga ya? Ya, betul. Gampang pecah, gampang rusak. Nah, itu yang kita address. Dan makanya kita mikirin bagaimana sih supaya jeda itu kita bikin nggak gampang rusak. Bahkan kuat gitu loh. Nah, akhirnya kita bikin satu eksperimen R&D terus-menerus. Itu 1 tahun lebih, Pak. Kurang lebih. 1 tahun lebih. Dan akhirnya kita menemukan jeda Hercules ini. Hercules itu apa? Lambang kekuatan? Nah, jadi pas waktu itu kita lagi mau mikirin namanya kan, Pak. Nah, ada 2 nama tuh yang waktu itu. Yang satu tuh The Last Jedi. Mirip-mirip Star Wars, The Last Jedi. Tapi pakai J-E-D-A-I. Nah, satu lagi Hercules. Jadi itu play of words dari Hercules. Nah, jadi kita H-A-I-R-C-U-L-E-S gitu. Oh, Ya, Hercules. Ya, Hercules. Nah, jadi akhirnya kita nemuin ini dan ya kita udah tes berkali-kali, kita udah dilindes motor, dilempar dari gedung tinggi gitu loh. Dan kita lagi ada satu event yang kita lagi ini, cuman ini masih belum bisa kita expose sekarang. Ya mudah-mudahan ini jadi kenyataan. Ya, untuk
tes strength-nya Jeddah Hercules ini sebenarnya seperti apa gitu. Nah, lalu ada satu lagi concern mereka adalah Jeddah itu gampang hilang Pak gitu. Karena? Ya karena keselip mana, selip kemana gitu. Kita lagi mikirin bisa taruh GPS nggak gitu. Lu gila lo. Kalau taruh GPS harganya berapa dong? Ya mahal. Tapi ya itu kayaknya kita nggak ituin dulu. Saya kalau nggak hilang nanti nggak beli baru Pak. Gitu. Lo kadang-kadang buat produk tuh kalau bisa yang gampang rusak. Mesti gitu dong, supaya dia beli lagi. Betul. Tapi Erwin punya filosofi di produk ini justru ingin sebaliknya ya. Ya. Jadi ini mendengarkan keluhan dari masyarakat. Betul. Terutama para wanita. Para wanita. Gitu. Karena wanita itu udah komplainnya banyak sekali gitu loh. Dan memang suka komplain. Ya. Oke. Pernah dikomplain istri? Sering. No comment nanti takut ya, takut dia. Terus? Ya, lalu akhirnya kita mulai awal-awal juga saya termasuk ini kan kita satu tim ya Pak ya. Satu tim ada adik saya, ada ipar juga. Jadi ini perusahaan keluarga lah ya. Ya perusahaan keluarga. Lalu kita tuh awalnya saya juga ragu ya apakah bisa booming nggak gitu kan. Waktu itu pas kita udah luncurin, lalu pandemi Pak, corona. Waduh, udah dalam hati ya waktu itu ya, kayaknya wah madesu banget nih kayaknya nih gitu loh. Kok momennya begini gitu. Ya udah cuman kita tetap optimis saja, kita tetap jalanin. Nah, kita promosi waktu itu lewat 2 sosial media, satu Instagram, satu TikTok gitu. Awalnya kita pikir Instagram ini nih yang bakal booming gitu loh, Pak. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba di TikTok kita ada satu video, itu tiba-tiba langsung 2 juta view. 2 juta view. Iya, itu pas lagi CEO Mastermind 4. Mastermind 4. Nah, abis itu langsung viral di mana-mana pada ngomongin Jeddah Hercules. Lalu ada satu KOL, Tasya Farasya. Nah, dia tuh langsung kayak toel kita lah istilahnya gitu. Dia di lindas Alphard-nya yang jedainya nggak apa-apa gitu, malah Alphard. Terus dia lempar ke lantai, malah lantainya yang rusak gitu. Nah, waktu itu makin heboh gitu. Lalu berikutnya Raisa juga toel kita gitu. Raisa bilang pakai Jeddah yang heboh gitu loh. Ya udah akhirnya kita kolaborasi sama Tasya waktu itu. Lalu abis itu kita juga kolaborasi sama Raisa. Jadi mahal banget bayarnya. Ya lumayan lah Pak. Tapi worth it lah ya. Worth it. Increase penjualan juga gila ya. Ya. Oke Win, sebentar tahan dulu. Sebelum lanjut saya kepengen tahu ya. Erwin, alhamdulillah sebagai generasi kedua, meneruskan bisnis sebenarnya tradisional ini menjadi sukses. Kalau arti sebuah kesuksesan untuk seorang Erwin apa? Arti sukses itu adalah kita boleh berguna buat orang lain, Pak. Boleh berguna buat orang lain. Ya, jadi kita harus ada value buat orang lain. Gitu. Nggak cuma nyari duit ya? Betul. Nyari duit kan pasti semua orang mau ya, Pak. Kita nggak boleh munafik ya. Gitu. Semua orang pengen kaya kan. Gitu. Cuman bagaimana kita kayanya itu jangan nipu orang, gitu loh. Jangan kita rugiin orang gitu. Tapi kita bisa jadi kaya karena kita bantu orang lain juga jadi makin kaya. Jadi kita win-win situation gitu loh. Nah itu arti kesuksesan menurut saya. Ya, jadi saya juga pernah bertemu dengan seorang konglomerat. Jangan ngomong corporate social responsibility, tetapi produknya merugikan orang lain. Betul. Jadi sebenarnya corporate social responsibility itu cukup dimaknai ya dengan produk-produk yang disebut dengan good product. Yes. Yang bermanfaat untuk orang lain, yang tidak merugikan orang lain, yang mutunya bagus, ya, yang tahan lama. Itu jauh lebih penting. Untuk apa bisnis ngerusak apa gitu, merugikan orang lain. Betul. Termasuk nipu orang tapi sharing-sharing. Sok-sok ngasih rezeki ke orang gitu, bagi-bagi, tapi itu berasal dari cara yang tidak benar. Betul. Ya, Erwin nggak flashing-flashingan? Ya puji Tuhan sampai sekarang nggak Pak gitu. Gue dengar mau beli helikopter. Itu teman saya Pak, bukan saya. Kita mungkin nah jadi habis ketemu tuh jadi kita ngobrol-ngobrol iseng disuruh bikin helipad. Ya udah kebetulan kita lagi bangun gedung kan, yang Pak Helmi pernah datang. Ya aku bilang ya udah tulis H aja di atasnya gitu. Betul nama saya kan Hartono. Jadi kalau orang bilang H. Saya juga Har. Oh iya benar ya. Helmi. Jadi kalau gue pakai helipadnya boleh juga? Boleh, siap Pak. Siapa nih temennya? Si Dwi? Ya, si Dwi. Dia apa? Jadi investor? Enggak. Kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Dia main ke kantor. Gitu. Dia main ke kantor. Sebenarnya mau IPO ya?
Kita masih dalam penjajakan ya. Jadi kita juga nggak mau terlalu buru-buru. Ya. Beruntungnya bahwa kami itu udah 40 tahun bootstrap dari dalam dulu. bisnis ini. Ya, dari bisnis ini kita udah 40 tahun. Jadi kita udah, maksudnya investor itu sebenarnya sesuatu yang baru ya buat kita gitu. Karena dari dulu kita itu sangat konservatif. Bahkan pinjem uang bank pun sangat-sangat takut sih kita untuk pinjem uang bank. Jadi hampir nggak pakai uang bank? Nggak. Jadi ini ceritanya nih, kita kemarin tuh ada plafon dari bank lumayan besar lah ya menurut kita gitu. Dan hampir setahun tuh kita nggak pernah pakai sama sekali gitu loh. Oh, dapat fasilitas kredit? Iya, dapat fasilitas kredit. Malah bank yang minta ya udahlah biasa akhir bulan atau akhir tahun pakai gitu. Nah kita juga nggak pakai sama sekali gitu loh. Nah cuman kemarin ini saya nggak sebut nama ya gitu. Kemarin saya kan pengen coba kan, karena sekarang kan lagi zamannya startup, venture capital ya kan, invest sana sini gitu kan. Lalu saya ada approach lah ya, juga di approach sama salah satu venture capital gitu untuk nilai sebenarnya brand dari The Clip ini nilainya berapa gitu loh. Nah saya juga nggak tahu kira-kira ini berapa gitu. Saya nggak ada bayangan sama sekali Pak Helmi gitu loh. Jumlahnya menurut saya nggak kecil, cuman juga ya kalau dibandingin sekarang unicorn, dekakon kan luar biasa gitu kan. Nah kita tuh di value brand ini hampir 70M. 70M? Ya. Mana? The Clip-nya atau Jedai-nya? The Clip-nya. The Clip ini nama holding ya? The Clip ini adalah nama toko? Bukan, The Clip ini brand besarnya gitu. Brand Jedai besarnya. Hercules tuh bagian dari The Clip. Jadi selain Jedai Hercules kita ada The Clip yang biasa. Lalu nanti kita juga akan ada pengembangan ikat rambut lah, scrunchie lah gitu. Jadi The Clip itu sebenarnya high quality ornament sebenarnya, hair quality hair ornament. Jadi Jedai Hercules adalah salah satu bagian dari itu. The Clip. The Clip ini khusus ada hubungannya dengan rambut gitu ya? Iya, hair ornament. Hair ornament. Ya, kita juga nanti kita udah kerjasama sama brand internasional juga kan, gitu. Jadi kita juga nanti dalam tahun ini mungkin kita juga akan luncurin kolaborasi The Clip dengan Jedai Hercules dengan brand internasional itu. Win, kita balik ya karena balik mundur nih. Jadi ini kanlah bisnis dari keluarga ya? Ya. Dari siapa? Ayah, papi? Ya, papa. Dari papa? Papi. Dari dulu papinya bisnis ini? Ya. Apa aja? Maksudnya produknya ya, produknya. Pak, SKU-nya ya. Nah, kalau papi itu ya segala macam jepit rambut, kalung, anting, gelang, jepit otomat, cincin, semuanya kita udah bisnis itu. Jadi udah dari dulu gitu. Saya dulu ingat tuh pas kecil, pas masih SD, jadi kadang kita itu juga di rumah itu kan pembantu dulu tinggal di rumah Pak. Jadi kita itu tuh ada waktu itu zamannya Sailor Moon ya. Anak milenial sekarang udah nggak inget kali Sailor Moon. Nah kita tuh malam-malam tuh para mbak-mbak kita panggilnya tuh di rumah tuh dia pakai lem lilin, jepit otomat. Jadi kita tuh juga sampai kerja di rumah. Kerja di rumah. Termasuk Erwin? Karena waktu itu masih kecil saya yang bagian penyemangat gitu. Cheerleaders gitu. Ya, cheerleader. Kalau kan cowok cheeseburger lo bukan cheeseburger. Oh gitu. Jadi memang dari kecil udah menyaksikan bahwa ayah berdagang gitu ya. Iya. Erwin anak berapa? Keberapa? Yang ke-1, Pak. Yang ke-1. Dari berapa bersaudara? 4. Yang kemarin yang cewek itu adiknya Erwin ya? Iya, saya paling ganteng ya. Kalau ya nggak tahu lah gantengnya saya atau apa gitu. Yang lain cewek semua. Cewek semua. Kalau nggak sih tempat lain belum tentu juga gitu. Oke. Oh, jadi memang udah dibiasain dagang. Jadi orang tua sebenarnya ya udah agak diarahin ke sono sih gitu. Cuman ya kita tetap disuruh belajar, disuruh nimba ilmu sebanyak-banyak lah. Itu memang selalu yang mohon maaf ya, keluarga dari keturunan Chinese yang pedagang, anaknya memang diarahkan untuk menjadi pedagang ya, Win ya? Ya. Memang dididik untuk jadi pedagang. Ya, generasi di atas generasi papa saya itu memang rata-rata begitu, karena kan juga mungkin mereka kan bangun ini dari nol ya Pak ya, maksudnya. Papanya dari nol? Iya, dari nol. Modalnya dulu cuman, kalau dia selalu cerita modalnya tuh cuman $1,000 waktu itu, sampai sekarang gitu. Jadi benar-benar ya kalau dibilang bootstrap ya dari papa gitu. Jadi mereka harap kan anaknya bisa nerusin legasinya kan dari apa yang dia bangun gitu. Mama apa? Usaha? Mama sih udah meninggal Pak.
Makanya kemarin dari kecil. Pas umur saya 16 tahun. Umur 16 tahun. Tapi pada saat kecil itu Mama juga ikut bantu dagang. Mama juga dagang. Dagang. Mama saya dagang juga. Jadi kalau Mama waktu itu pernah bisnis tas juga gitu. Dulu cara penjualannya pasti melalui toko-toko atau main grosir atau apa sih? Toko-toko Pak, grosir. Punya sendiri? Tokonya, jadi kita punya toko grosir. Ya. Lalu pembeli-pembeli dari luar kota, itu kalau misalnya di Surabaya tuh Pasar Turi. Kalau di Medan tuh Pasar Besar. Di Palembang tuh Lor Ilir ya. Lor Ilir. 16 ilir? Ya, 16 ilir gitu. Lalu di Kalimantan ada di Banjarmasin itu kan di Ramayana gitu. Jadi mereka itu datang ke Jakarta semua gitu loh. Oh, itu ininya apanya itulah istilahnya? Agen ya? lah, kakinya. Kaki ngambil barangnya di Jakarta. Iya. Tapi bukan perusahaannya papanya Erwin yang buka itu, bukan. Bukan. Jadi ngambil barangnya dari Iya. apa nama tokonya Erwin? Papa Bintang Baru. Bintang Baru. Oke. Besar Win ya? Ya lumayan lah ya, lumayan. Di Jakarta ada toko di mana? Di ASMK Pak. Masih ada tapi sekarang? Masih ada. Dipertahankan? Jadi sebenarnya kalau toko dari dulu kita pindah-pindah sih sebenarnya gitu. Kita kontraktor juga gitu ya. Kontrak sana sini maksudnya gitu. Dulu karena juga crowdnya itu pindah-pindah gitu. Jadi dulu di Pasar Pagi Lama, lalu kita pindah ke Pasar Pagi Mangga 2. Pasar Pagi Mangga 2 masih ada tokonya, cuman karena crowdnya udah nggak ada, kita sewain ke orang gitu. Lalu kita pindah ke ASMK. Nah kebetulan pas sebelum pandemi kita juga beli gedung kan ya. Gedung untuk nanti rencananya semua brand itu kantor semua di sono gitu. Display semua di sana ya? Ya, display semua di sono. Gitu. Oh jadi gitu. Itu dipertahankan. Jadi yang channel penjualan ini tradisional ini dipertahankan. Pertahankan. Terus di tangan Erwin sekarang udah mulai main digital, main online kah? Ya, jadi sebenarnya kita main online itu udah mulai dari 2017-2018 gitu. Cuman waktu itu karena kita baru dan kita juga ngelihat karena kita kan udah biasa B2B ya Pak ya. B2B itu kan uangnya gede ya maksudnya dari segi value gitu. Tapi profit nggak gede gitu. Ya kalau B2C itu kan profitnya gede, cuman value-nya kecil. Jadi waktu itu juga resources-nya kita nggak terlalu kembangin di sono gitu loh. Nah kebetulan pas corona itu kan sekitar 2020 ya. Nah 2019 kita udah ngelihat bahwa ada terobosan, ada perubahan shift ya, behavior shift dari offline ke online kan gitu. Nah kita mulai invest agak heavy, jadi kita mulai cari e-commerce manager, branding manager, digital media manager gitu loh. Dan pas corona itu, pas kita itu justru di mana bisnis kita yang lain semi tiarap tanda kutip, justru pas corona itu Jedai Hercules ini malah booming gitu loh. Dan abis itu bisnis kita yang lain juga kita digitalisasi dan itu mulai take off Pak. Pas corona itu. Sejak kapan Erwin take over dari Papa? Sebenarnya kalau take over dari Papa itu kita nggak pernah bilang take over sih ya Pak ya. Jadi pas sebenarnya saya tuh selalu gabung sama Papa kan maksudnya gitu loh. Gabung sama Papa. Jadi saya ada buka bisnis sendiri, cuman kita juga selalu komunikasi sama Papa. Nah cuman pas corona itu 2020 itu kan Papa udah agak berumur. Jadi kita juga bilang ya udah karena dia udah agak berumur dan corona, akhirnya kita bilang Papa di rumah aja gitu loh. Jadi dia tetap monitor waktu itu karena kita udah Zoom meeting, dia bisa selalu monitor pakai Zoom meeting kan gitu. Nah jadi dia di rumah, dia istirahat, dia boleh keluar sama teman-temannya sampai sekarang keterusan Pak gitu. Jadi dia tetap ke kantor, cuman paling seminggu sekali atau sebulan 2-3 kali aja gitu. Yang penting setoran masuk Pak. Happy dia ya. Iya, jadi dia main sama teman-temannya. Betul. Tinggal di daerah ASMK itu? Enggak, kita di Medan Town di Pantai Indah Kapuk Pak. Oh Pantai Indah Kapuk. Erwin walaupun memang dididik atau dipersiapkan untuk menjadi seorang pedagang, pengusaha, tapi disekolahkan, di-push ya? Iya. Saya dengar sekolahnya di Australia. Jadi waktu itu sebelum ke Australia, saya ke Singapura dulu. Singapura 2 tahun, itu pas sebelum Krismon ya. Habis dari Singapura, lanjut belajar ke apa di Australia. Singapura SMP Pak. SMP, secondary. Habis itu lanjut ke Australia 4 tahun. Australia lulus S1, habis itu ambil setahun lagi honors ya. Kalau di Indonesia nggak ada ya.
honors. Jadi waktu itu sebenarnya habis selesai honors ini, kalau saya terusin itu 2 tahun kemudian jadi PhD, Pak. Nah, cuman waktu itu ada cerita satu, pas saya selesai honors, saya balik Jakarta kan, liburan gitu biasanya. Nah, Papa ngomong, panggil di meja makan, ngobrol ya kayaknya tanya lah, dia maunya saya apa, kita ngobrol heart to heart gitu kan. Lalu dia ngomong, ya dia pengennya saya bantu dia gitu. Ya udah, habis itu plan saya berubah semua gitu. Ya akhirnya sampai sekarang stuck lah di sini gitu. Saya melihat memang ya di teman-teman yang dari keturunan Chinese itu bahwa memang sangat mengabdi ke orang tua ya, Widya. Ya, mungkin kayaknya dari kecil itu udah dibiasain, diajarin dan juga saya nggak tahu dari keluarga lain ya Pak ya. Cuman saya tuh ngelihat contoh dari Papa itu kan dulu jadi saya punya nenek ya, nenek karena kakek udah meninggal, nenek itu Papa itu dari dulu sama nenek itu selalu respect banget gitu. Hormat banget ya. Iya, dia nenek bagaimanapun pokoknya nggak pernah salah gitu. Dan kita tuh harus ikutin. Nggak berani nentang ya? Nggak berani nentang. Dan tetap di rumah? Nenek dia ada rumah sendiri, karena papa saya anak ke-8, jadi dia tinggal sama yang anak tertua gitu. Cuman kita itu ya selalu, pokoknya seminggu sekali, sebulan sekali, pokoknya setiap bulan tuh harus datang gitu. Dan apalagi kalau misalnya Imlek ya, kita pasti kan harus ke sono. Jadi kayaknya kultur itu tuh ya mungkin kayak udah di otak kali ya, kayak didoktrin gitu. Didoktrin ya. Nggak perlu dibilangin dan ngeliat contoh ya. Iya. Dan begitu juga Erwin ke Papa. Ya, mungkin saya agak bandel dikit ya. Terakhir udah dewasa agak nurut gitu, Pak. Nggak Papa pernah bandel. Yang nggak boleh itu pernah insaf, Win. Oh iya, benar. Apa yang dipelajarin dari Papa cara berbisnis? Kalau Papa itu selalu ngomong bahwa bisnis itu kita harus, Papa sendiri kan sales ya dari dulu. Maksudnya dia bukan kerja sama orang, dari sales, jadi dia itu memang pedagang kan, penjual gitu kan. Nah dia tuh harus ulet, harus konsisten jadi orang gitu. Lalu pesan dia sih ya, yang tadi saya juga ngomong bahwa kita tuh nggak boleh nipu orang gitu loh. Nggak boleh nipu orang? Iya, kita itu kita kalau dikasih kepercayaan, kredit sama orang, kita tuh harus bayar gitu loh. Kita sesusah apapun kita harus tanggung jawab. Pokoknya kita nggak boleh lari tanggung jawab. Itu yang saya pelajarin kan. Waktu tahun 98 kan usaha kita jatuh ya Pak ya. Krismon ya? Iya, Krismon ya. Nah waktu itu juga kita ada hutang, Papa ada hutang luar negeri juga kan waktu itu gitu. Dan kita nggak lari dari tanggung jawab. Kita bilang pokoknya kita harus bayar gitu loh. Jadi sempat menjadi korban kerusuhan 98? Kebetulan pas 98 saya di Singapura waktu itu. Terus? Nah waktu itu ruko kita didatengin massa waktu itu. Saya cuman diceritain ya gitu. Jadi kita ada mobil Panther kita dibakar Pak. Bakar, terus? Tokonya? Tokonya dijarah. Waktu itu kita dijarah? Habis? Ya hampir lah. Jadi waktu itu Papa bilang, pokoknya kamu ambil barang boleh, cuman jangan sentuh karyawan saya katanya. Oh gitu kata Papa. Diadepin masanya? Hadepin. Itu rukonya di mana? Yang di SMK? Enggak, itu waktu itu kita punya ruko di Harko ya? Harko. Glodok? Ya, Harko Glodok. Jadi waktu itu ya barang kita dijarah, wah udah ruwet deh gitu. Nah waktu itu Papa stres ya waktu itu ya. Nggak berapa lama kan Mama meninggal juga kan gitu. Nah habis itu tuh dia stres, cuman dia mikir kita kan gitu kan. Dia mikir anak-anaknya kan gitu. Dia punya anak, bagaimana dia harus survive gitu loh. Nah dia tetap pegang value itu. Nah waktu itu juga ada satu barang, saya nggak tahu ya, kalau anak sekarang mungkin nggak tahu. Dulu ada tuh namanya giwang anti alergi Pak. Giwang anti alergi? Ya, yang dari plastik warna-warni itu. Nah akhirnya kita dipercaya barang itu karena kan Papa punya orang trust ke Papa kan besar ya gitu ya maksudnya. Ya. Nah, jadi waktu itu giwang anti alergi itu dalam nggak nyampe setahun kerugian kita yang dari Krismon itu ketutup semua Pak. Nggak nyampe setahun gitu. Jadi saya ya puji Tuhan masih bisa sekolah luar negeri, adik saya sekolah luar negeri dan sampai sekarang gitu loh. Jadi trust itu penting sekali gitu. Dalam bisnis? Ya, bahkan ada salah satu suppliernya Papa juga yang dulu. Nah, dia waktu itu kan saya sempat bikin usaha sendiri kan di luar Papa kan gitu kan. Nah, dia juga karena reputasi Papa saya, dia kasih barang hutang tuh sampai 5-10 M, dia juga nggak takut. Kita nggak ada LC,
nggak ada MOU, nggak ada apa, cuman gentleman agreement aja, gitu. Orang Indonesia juga? Nggak, orang luar negeri, orang Taiwan. Wow. Jadi betapa pentingnya unsur trust dalam menjadi pebisnis ya, Erwin? Betul. Penting sekali, Pak. Dan sampai sekarang itu dipegang oleh Erwin? Betul. Kita nggak boleh cacat ya, gitu. Kalau Papa ngomong misalnya kayak kita, misalnya ada orang bawa lari uang kita 100 juta misalnya. Nah, nilai orang itu ya 100 juta gitu. Kalau orang bawa lari uang kita 500 juta, ya nilai itu 500 juta. Tapi kalau kita nggak lari, kita benar-benar jaga kepercayaan, maka kita itu jadi tidak ternilai, Pak Helmi. Priceless kitanya. Priceless. Luar biasa. Kalau agak ke belakang, kan pernah jadi korban penjarahan gitu, ada nggak unsur dendam di Papa atau kemarahan gitu, Win? Kalau boleh, terus terang. Ini kan bagian dari sejarah kita ya. Iya. Kalau Papa saya lihat udah move on ya, Pak ya, sekarang. Bahwa ya itu kan sesuatu yang tidak terelakkan ya, gitu ya. Tapi Papa sih sekarang udah move on sih ya. Soalnya kalau kita hidup di dalam kepahitan, dendam, maka hidup kita kan nggak bisa enjoy ya ke depannya ya, gitu. Apalagi marah, emosional. Kan saya bilang dalam postingan saya ya, bahwa Anda nggak akan sukses kalau Anda emosional, Anda baper. Betul. Ya. Betul. Dan saya lihat Erwin ya bergaulnya sangat plural ya, nggak eksklusif, berteman dengan siapa saja. Ini juga yang value yang ditanamkan oleh Papa? Betul. Pancasila gitu. Pancasila. Dalam berbisnis juga begitu? Betul. Karyawan Erwin juga semua orang ada ya? Ya, karyawan kita mayoritas Muslim, Mbak. Ya. Jadi kita udah biasa sih ya toleransi di dalam ini. Bahkan kita itu kalau ada event ini bentar lagi puasa ya, gitu ya. Nah, kita undang ustadz untuk doa bersama, buka puasa bersama. Kita juga buka puasa bersama. Kalau dulu sebelum corona itu kita biasanya kumpulin tuh ratusan karyawan, kita makan di restoran bareng gitu loh. Ya, luar biasa. Segala macam ada sih ya, India aja belum gitu. Mungkin nanti ada Hindu kita juga rayain gitu. Oke, jadi Win saya dengar banyak juga memegang brand atau trust dari luar negeri ya, produk-produknya ya. Seperti ini apa nih, Win? Collection ini sebenarnya Collection. Ya, ini brand kita yang baru. Kalau ini bukan brand dari luar negeri. Jadi kita tuh ini juga produk lokal. Enggak, ini impor dari China. Impor? Oh, impor. Ya. Pure impor. Ya, pure tapi impor. di branding. Ya, di branding kita. Ini juga. Ya, ini sama collection. Collection. Jadi brand baru juga collection. Ya. Jadi brand baru. Jadi kalau brand yang tadi Pak Helmi ngomongnya dipercaya sama luar negeri, ada brand namanya Suping. Suping itu sebenarnya dia aksesoris lapis emas, gold plated. Gold plated. Gold plated lapis emas. Jadi sekarang tuh banyak orang-orang yang pakai emas karena krismon itu kan pas krisis kan orang nggak sanggup beli emas ya Pak ya. Itu. Nah, silver itu juga ada masalahnya. Ada beberapa daerah tuh kayak di Pantura itu yang dimana dekat pantai. Itu kalau pakai silver cepat kusam, Pak. Betul, betul. Nah, dan kadang bikin iritasi juga ya. Betul. Nah, brand kita ini lebih tahan dari silver malah. Harga seperempatnya silver. Ini impor juga? Impor juga. Nggak ada rencana suatu saat akan buat di Indonesia? Kita lagi analisa, cuman memang dari segi ini infrastrukturnya itu yang agak susah sih di Indonesia gitu. Karena ini untuk bikin ini yang paling susah tuh platingnya yang paling susah untuk bikin bahwa barang ini benar-benar kualitasnya bagus dan dengan harga yang kompetitif ya Pak ya. Ini Pak Jokowi kan minta nih supaya kita jangan impor gitu. Betul. Kalaupun impor, kalau bisa TKDN ya, tingkat kandungan dalam negerinya itu makin besar gitu. Nggak ada upaya Erwin untuk suatu saat akan membuat sendiri di sini seperti membuat Jeddah Hercules? Kita lagi usahakan sih Pak, kita lagi usahakan dan kita juga nah ini bedanya generasi dulu sama sekarang gitu kan. Ke generasi dulu kan kita lebih fokus ke white labeling, pokoknya cari produk yang untung kita jual di sini gitu. Nah cuman kita sekarang juga R&D terus gitu loh. Kebetulan kan kita juga punya pabrik kan, walaupun belum terlalu besar. Ya kedepannya kita juga selalu akan lihat dari itu sih Pak. Gitu. Ini kalau ini pabriknya di mana? Jeddah? Tangerang. Tangerang. Ya. Pabrik sendiri? Iya, pabrik sendiri. Berapa karyawan di situ? Sono kurang lebih 100 karyawan. 100 karyawan? Ya. Wow.
Karena ada selain Jedai kita juga ada saya ada bisnis sampingan bikin tekstil juga. Tekstil juga. Oh, saya dengar ada tekstil juga ya? Iya. Kain apa? Kain untuk boneka segala macam. Iya, boneka, karpet. Namanya pedagang pasar pagi, Pak. Apa logo ada? Yang penting halal. Yang penting halal. Betul. Melakukan maklun juga dari orang? Enggak. Nerima maklun? Enggak. Enggak. Untuk sendirinya udah banyak. Iya. Total karyawan Erwin berapa? Aduh, nanti takut kena pajak lagi. Enggak apa sih cuma karyawan doang. Nggak apa-apa sih. Ya, semua juga udah bayar pajak. Jadi kita harus begitu. karyawan kurang lebih, saya kurang tahu pastinya Pak, cuman kurang lebih di 400 orang ya. Per seorang? Termasuk yang di pabrik? Ya, termasuk yang di pabrik. Oke, ke depan ini kan eranya digital, metaverse. Erwin punya pikiran apa? Nah, kita sekarang pastinya kita lagi mau perkuat online presence kita ya Pak ya. Ya. Jadi brand-brand kita semuanya udah harus ada di marketplace gitu. Oke. Lalu kita juga lagi develop e-commerce kita sendiri. Dan kita juga nggak melupakan bahwa saat ini biarpun ada metaverse dan online, tapi offline itu sebenarnya juga masih ada kan gitu. Ya. Apalagi di Indonesia ya. Indonesia kita kan masih adapting daripada online itu gitu. Jadi kita juga lagi mau bikin nanti mungkin ke depannya beberapa tahun ke depan kita juga mungkin mau bikin experience center juga dari kita. Gitu. Mungkin kita bikin orang itu ya sekarang di luar negeri sih udah banyak ya. Mungkin bagaimana orang itu bisa ke tempat kita lalu mungkin ukur dia punya kepala, rambut, tangan gitu loh. Jadi ketika nanti dia belanja barangnya di online nggak salah gitu. Oke. Nah, karena salah satu masalah orang belanja di online kan kadang dia belanja lihat fotonya cakep, ukurannya pas ke rumah gitu. kagak ya. Nah, itu. Jadi itu ke depan ya, digital metaverse-nya dipentingin akan ke sana barangkali ya. Betul. Ya, kita juga nggak menutup kemungkinan karena sekarang kan lagi banyak heboh NFT juga ya, Pak ya. NFT juga. Ya, mungkin nanti kita bakal masuk metaverse, kita bikin NFT kita, orang bisa belanja itu di sono gitu loh. Nah, ya kita juga lagi develop AR juga ya untuk kita punya produk yang collection ini gitu loh. Cuman ya itu lagi ongoing proses juga sih gitu. Papa setuju? Papa kebetulan dia nggak terlalu paham, cuman dia bilang ya udah yang penting jangan rugi aja lah gitu. Yang penting ada setoran gitu. Pragmatis banget ya? Iya, pragmatis. Ngapain aja Pak Pasar? Main-main sama temennya? Ngobrol? Iya, Papa ya ngobrol sama temen, jalan-jalan, olahraga gitu loh. Having fun, tapi ya dia memang suka begitu sih dari dulu. Sejak Erwin pegang, growth-nya naik atau turun, Win? Nah, kalau dari saya pegang waktu itu, mungkin saya bilang, lihat ya, kalau dari segi bisnis yang tradisionalnya itu, mungkin karena corona itu agak, puji Tuhan sih, waktu 2020 turun, Pak. Ya. Tapi 2021 udah kembali lagi. Oke, yang tradisionalnya? Iya. Yang toko-toko itu? Iya, yang tradisionalnya udah kembali lagi gitu. Nah, cuman dari yang digital itu growth-nya tuh mungkin 5 kali dari itu. Sekarang lebih besar mana? Yang tradisionalnya, yang offline atau yang online? Masih offline, Pak. Masih offline? Ya, karena online kan kita baru 2-3 tahun ya. Sedangkan kan kalau yang online kan baru 2-3 tahun ya, baru kencengnya gitu. Kalau offline kan udah lama sekali gitu loh, udah 40 tahun. Terus ide akhirnya menggunakan KOL yang kuat kayak Raisa, kayak Tasya itu dari mana, Win? Nggak ada ide sih ya, Pak ya. Kayak semuanya tuh ngalir aja gitu loh. Ngalir. Ya. Karena mungkin kalau kita misalnya nggak pakai KOL, orang mungkin dalam pikiran kita ya. Jadi untuk brand awareness apa tuh orang lebih kenal gitu loh. Dan sekarang kan ya terbukti ya, maksudnya orang itu kalau Jedai kan banyak gitu ya. Oh, Jedai itu banyak? Banyak. Banyak yang niru? Bukan, Jedai itu memang produk yang udah lama sebenarnya. Oh, gitu. ini bukan apa kreatifnya Erwin aja yang Jedai itu? Bukan. Hercules baru baru punya Erwin? Iya. Karena kan kita nggak harus jadi yang sukses itu kan kadang bukan yang pertama kali kan sebenarnya kan. Banyak produk-produk kayak Apple kan dia juga bukan pencipta handphone yang pertama kali kan gitu. Dia juga bukan yang bikin music streaming device yang pertama kali gitu loh. Tapi dia menyempurnakan
sehingga usernya itu paling suka brand itu, dan Apple itu sekarang jadi produk yang number one secara valuation. Ya kita adopsi dari itu. Gitu. Oh gitu, keren. Terus mimpinya apa lagi nih Vin, berkembangnya? Pastinya kita akan, jadi sekarang yang kita pengen, karena kita punya visi juga adalah amplify beauty ya. Jadi kita Amplify beauty. ya amplify beauty. Jadi bagaimana kecantikan wanita itu bisa diamplifikasi gitu. Karena kita percaya bahwa wanita seluruh dunia, tapi tahu wanita Indonesia itu kan cantik-cantik ya Pak ya. Secara luar dan dalam. Jadi bagaimana kita bisa wanita itu lebih memaksimalkan kecantikan mereka gitu loh. Jadi kita sendiri akan develop terus produk-produk aksesoris, hair ornament ya yang inovatif itu ke depannya. Dan kita sendiri juga lagi bangun jaringan. Jadi kalau dulu Papa kan bangun jaringannya kan di pasar-pasar tradisional gitu. Sekarang kita bangun jaringan ke daerah modern market juga gitu. Jadi kita banyak kerjasama dengan retail chain yang punya 50 cabang, 100 cabang gitu. Kita kerjasama sama mereka. Kita juga bangun jaringan infrastruktur e-commerce kita ya gitu. Nah nanti ke depannya visi saya adalah mungkin saat ini kayak ide kreatif kita bisa munculin ini gitu, kita bisa munculin collection. Tapi sebenarnya di luar sana kan banyak juga orang yang punya ide-ide kreatif lain gitu. Jadi mungkin nantinya kita mau jadi kayak hub untuk orang yang punya ide-ide yang beauty, yang satu visi sama kita, dia bisa gabung ke bisnis kita juga gitu loh. Jadi kedepannya kita itu akan jadi kayak multi brand company gitu ya. Akhirnya nanti ke sana ya. Ya, itu Erwin bawa. Ya. Win, kan wanita Indonesia kan makin banyak atau sangat dominan sekarang, cukup banyak ya, minimal gitu yang pakai kerudung ya, dimana hair ornament itu tidak kelihatan, Win. Bagaimana Erwin melihat ini? Nah, kebetulan kita itu dulunya, jadi sebelum kita gede di Hercules dan ini, kita itu sebenarnya omset terbesar kita mungkin 30-40% itu, dulu mungkin di atas 50% itu aksesoris hijab, Pak. Aksesoris hijab? Iya. Jadi apa aja itu? Bros dagu, pin, gitu loh. Lalu yang bros-bros di sini gitu loh. Terus yang kayak tempelan lentur begitu, tempel di kerudung sono gitu loh. Lalu bros-bros kayak Minang, bros-bros Padang. Jadi kita itu memang udah besar sekali di sono sih gitu. Oh gitu justru ya? Iya. Jadi walaupun rambutnya nggak boleh nampak, tapi mainnya di hijabnya justru ya? Betul. Di bros-bros ya? Betul. Karena kan wanita itu pasti pengen cantik juga ya Pak ya? Nggak mau yang polos-polos saja? Betul. Oh itu justru market yang sangat besar? Itu market yang sangat besar. Jadi kita juga memang, cuman karena 1 tahun ini kita mau fokus di produk yang Hercules dan Collection ini, kita belum ke arah sono gitu loh. Kemarin kita juga udah ada rencana kerjasama mungkin dengan public figure yang yang hijab tentunya ya gitu. Nanti kita akan bikin produk itu. Karena dari segi produksi kita juga banyak sekali kenalan. Ya maksudnya kalau dia mau bikin produk apapun kita bisa dilakukan. Ya bisa dilakukan gitu loh. Win, apa kunci suksesnya seorang Erwin? Minimal mempertahankan atau malah membuat bisnis yang diwariskan papanya menjadi makin besar? Nah, yang pertama kalau saya sih sebenarnya belum sukses ya Pak Helmi ya. Cuman sampai sekarang ini ya saya masih, mungkin kunci suksesnya yang pertama adalah mau belajar terus ya. Selalu mau belajar gitu loh. Makanya saya juga ikut seminar, dengar YouTube, termasuk belajar sama Coach Helmi yang sangat luar biasa. Jadi kita terus mau belajar untuk apa? Untuk upgrade diri kita gitu kan. Karena saya dengar ilmu itu maksimal kita bisa gunakan cuman 5 tahun aja. Jadi after 5 years semua education kita tuh obsolete gitu loh, nggak ada gunanya. Jadi ya kita harus mau mau belajar ya, mau upgrade diri kita, itu yang pertama. Lalu kedua yang penting itu menurut saya adalah kita harus mau bayar harganya ya, pay the price gitu loh. Jadi ada orang mau sukses gitu, cuman ya mohon maaf ya, zaman sekarang orang mau sukses cuman maunya rebahan aja gitu. Iya, sama nyari jalan pintas. Iya, ya nggak bisa gitu loh. Kita kalau mau kita udah upgrade diri kita secara head knowledge, tapi kalau kita nggak mau bayar harga, kita nggak mau pay the price, ya itu nggak bisa juga gitu loh. Lalu yang ketiga ya kita harus berani ambil resiko ya.
Karena nggak semua venture nggak semua usaha saya juga berhasil, banyak yang gagal juga gitu loh. Cuman ya beruntungnya lebih banyak yang berhasil daripada yang gagal gitu. Saya rasa sih kalau kita lakukan itu terus-menerus ya pasti suatu saat kita akan sukses gitu loh. Oke, Win, luar biasa. Semoga ini menjadi inspirasi ya bagi banyak orang. Buat ternyata bisnis untuk sukses itu memang ada harga yang harus dibayar ya. Harus kerja keras. Ingat ya, orang santai tidak sukses, orang sukses tidak santai. Kita semua harus sepakat. Ya, jangan terlena, jangan menghabiskan energi, keuntungan untuk hal-hal yang tidak perlu. Betul ya, Erwin ya? Betul. Iya. Dan sekali lagi dia terus belajar karena Erwin ikut kelas saya di berbagai kesempatan karena dia walaupun dia tamatan di luar negeri, ya tetap ingin terus mengupdate. Apalagi dia bilang tiap 5 tahun ilmu itu akan berubah terus ya. Dan bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain, ya jadi itu yang paling penting. Erwin memanai suksesnya itu adalah bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Apa arti sukses untuk Anda? Baik yang sudah dicapai ataupun yang akan Anda capai. Ya, banyak sekali contoh sekarang. Ada Erwin, ada berbagai pengusaha-pengusaha yang menunjukkan kesuksesan luar biasa dengan values yang berbeda-beda. Jadi tulis ya di komen kami, what is your atau apa arti sukses menurut Anda, dan yang terbaik ya akan ada giveaway dari kami. Ya, mungkin Erwin bisa nambahin juga giveaway. Kayak gini kita banting aja tuh. Boleh juga kita bikin kompetisi banting-bantingan nih. Boleh, Pak. Jangan-jangan itu berikutnya ya. Siap. Win, closing statement, Win? Closing statement saya mungkin adalah bahwa kerja keras itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kita terus taruh effort dan kita nggak menyerah, kita terus belajar, pasti suatu saat momen kita akan datang dan waktu itu kita akan mencapai sukses. Siap. Nggak ada yang namanya keberuntungan. Keberuntungan itu kalau kesempatan bertemu dengan persiapan. Yes. Setuju, Win ya? Yes. Ya, jangan nanti nunggu keberuntungan. No. Oleh karena itu, ya tunggulah momen itu, tapi sambil melakukan persiapan-persiapan antara lain dengan terus belajar, carilah networkmu, ya, semoga bisa sukses. Itu dari saya dan kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya dalam playlist Pemburu Cuan. Untuk Anda yang punya bisnis hebat, punya cerita hebat, ya, ingat saya masih akan membuka beberapa kesempatan siapa saja, ya. Ikutin, ya, kirim 3 menit video yang menggambarkan siapa Anda, apa bisnisnya, apa mimpi suksesmu, dan kirimkan ke posting di IG, ya, dengan hashtag Helmia Bicara, ya, dan itu sudah cukup, ya, dan kami akan hubungin Anda kalau menurut kami Anda layak untuk menjadi tamu Helmia Bicara, ya. Wismilak Diplomat merupakan rokok kretek filter bergengsi yang memberikan kenikmatan optimal bagi para perokok sukses. Wismilak Diplomat akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas pengalaman merokok yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan.